Ya, selamat datang di mata kuliah Manajemen Infrastruktur Teknologi Informasi. Pada perkuliahan ini kita akan membahas beberapa hal yaitu mengenai course plan dan course objective. Perkuliahan ini merupakan masif online course yang tidak ada sesi sinkronus, hanya ada sesi asinkronus, di mana Anda secara mandiri wajib meluangkan waktu untuk dapat memahami materi yang diberikan oleh pengampu. Yang pertama yang akan saya jelaskan pada perkuliahan ini adalah tujuan perkuliahan. Berikutnya adalah rencana pembelajaran. Berikutnya adalah bagaimana kita memahami konsep dari infrastruktur. Lalu yang terakhir adalah referensi. Yang pertama, mengenai tujuan perkuliahan. Perkuliahan MOOC Manajemen Infrastruktur Teknologi Informasi memiliki tujuan yang pertama adalah Anda diminta untuk dapat memahami konsep infrastruktur dan teori data center. Yang kedua adalah bagaimana kita dapat memahami dan mengetahui cara pemeliharaan dan konsolidasi dari data center. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita menciptakan suatu infrastruktur yang adaptif. Dan yang keempat adalah bagaimana siswa dapat memahami desain rancangan pola-pola infrastruktur. Dan yang kelima, bagaimana kita merancang suatu infrastruktur untuk organisasi. Dan yang keenam adalah bagaimana kita memahami aplikasi-aplikasi software apa saja yang bisa membantu kita dalam merancang infrastruktur. Salah satunya adalah rancangan teknologi enkapsulasi. Rencana perkuliahan ini dibagi dalam 2 tahapan. Yang pertama adalah tahapan penjelasan mengenai infrastruktur hardware. Yang kedua adalah bagaimana kita dapat mengutilisasi infrastruktur software agar bisa memaksimalkan kinerja dari hardware yang kita miliki. Yang pertama, Anda akan dijelaskan mengenai konsep infrastruktur dan kriteria data center. Lalu Anda akan diminta untuk dapat memahami desain data center, power network and server farms, maintenance data center, dan konsolidasi data center. Di sela-sela tahapan ini, Anda akan diperkenalkan materi-materi mengenai DevOps, di mana DevOps sendiri membantu kita untuk dapat memanage infrastruktur hardware kita melalui software-software yang tersedia. Bagian kedua, Anda akan dijelaskan mengenai teknologi penyimpanan data, arsitektur server dan jaringan, adaptif infrastruktur, perancangan infrastruktur TI, infrastruktur pattern, dan capacity planning infrastruktur maturity model. Dan juga Anda akan diperkenalkan mengenai cloud computing. Di bagian kedua ini juga ada beberapa materi-materi DevOps atau manajemen software di mana Anda akan mendapatkan tugas untuk dapat memanage suatu infrastruktur. Untuk mengevaluasi course MOOC ini, yang pertama adalah dengan quiz, yang kedua adalah dengan worksheet dan hands-on. Di sini adalah praktek, di mana nanti Anda akan mencoba beberapa deployment terhadap infrastruktur hardware. Lalu berikutnya adalah tugas akhir, di mana Anda mengimplementasikan apa yang sudah Anda pahami dalam perkuliahan ini dalam bentuk case study. Bobotnya untuk quiz itu 50%, worksheet itu 25%, dan final task 25%. Total adalah 100% komponen penilaian untuk evaluasi MOOC Manajemen Infrastruktur. Sebagai awal, saya ingin mencoba untuk menjelaskan mengenai konsep dari infrastruktur. Konsep infrastruktur sendiri dibangun dari hardware.
atau yang paling dasar bisa kita bilang bangunan. Lalu naik ke arah data center, lalu naik kembali ke arah hardware, dan bermuara ke software, dan yang terakhir adalah application. Aplikasi ini adalah interface yang dilihat oleh user atau yang digunakan oleh user. Semua aplikasi, baik itu dalam bentuk cloud atau dalam bentuk bare metal aplikasi, semuanya bergantung terhadap infrastruktur di bawahnya. Jadi infrastruktur ini sebagai penyokong agar aplikasi bisa berjalan dengan baik. Fokus perkuliahan ini berfokus pada bagian manajemen software. Bukan membangun aplikasinya, namun bagaimana kita melayani aplikasi agar bisa di-manage dengan baik. Bisa berjalan dengan baik sesuai dengan jumlah user yang ada. Ini adalah konsep infrastruktur di mana bahan-bahan yang akan kita pahami adalah di bagian software dan middleware. Ya, di mana kalau perkuliahan software design atau misalnya suatu software development itu akan berfokus kepada pengembangan aplikasi. Namun di sini kita akan mengetahui, memahami terlebih dahulu mengenai hardware. Lalu berikutnya adalah mengenai bagaimana memanage hardware tersebut dengan software-software yang ada. Ini adalah referensi dari perkuliahan ini. Anda dapat melihat referensi buku ini atau dari slide dan lecture notes dan video yang sudah dibuat. Oke, sekian untuk penjelasan mengenai overview dari MOOC, Manajemen Infrastruktur dan Teknologi Informasi. Semoga informasi ini bermanfaat dan Anda dapat menjalani MOOC ini dengan baik. Terima kasih.